sudah siap mau sekolah minggu? Semua sudah mandi? Sudah rapi? Wah, sudah wangi. Coba yang kelas Batita sudah siap? Oke, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah siap? Nah, semua sudah siap Kak Indah. Kita mau beribadah ya. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Nah, anak-anak, walaupun suasana sedang libur ya, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau nyanyi sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat ya. Oke, musik. Demi sedikit sifat akan berubah dan kita akan menjadi sempurna ya. Wah, anak-anak mau berubah kan ya, menjadi yang lebih baik. Yuk kita akan masuk dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami semua diberi kesempatan, kesehatan untuk tetap beribadah, walau secara online ataupun Zoom, ataupun juga secara virtual. Kami semua ingin tetap beribadah. Kami ingin tetap memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kami mau melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan hari lepas hari. Kami mau berubah untuk lebih baik, menjadi sempurna seperti Engkau. Tuhan pimpin ya Tuhan, kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, Kak Indah tadi sedikit demi sedikit sudah ini ya berubah. Kita mau nyanyi, aku berubah. Siapa yang mau berubah? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau berubah? Semua mau berubah? Betul? Tuhan Yesus mendengar loh anak-anak. Yuk Kak Indah kita mau nyanyi aku berubah ya.
Berubah dari yang dulunya nakal, sekarang jadi lebih baik. Yang dulunya tidak nurut kata papa mama, sekarang harus nurut kata mama. Apalagi sekarang lagi liburan Kak Indah, ya di rumah, harus di rumah dengan baik, bantu papa mama, ya anak-anak. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan, ya. Siapa sih yang berubah di dalam hidup ini? Nah, nanti Kak Maya yang akan bercerita. Yuk, anak-anak, kita akan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Siap semua? Siapkan hati dan pikiran kita akan menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi anak-anak, dengan sungguh-sungguh katakan, firman Tuhan ku dengar, tertanam di dalam hati anak-anak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Kak Maya. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan bersama dengan Ibu Lena. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Untuk adik-adik yang kelas besar, silakan disiapkan Alkitabnya dan boleh dibuka dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Adik-adik kelas kecil juga boleh dibantu mama dan papa ya. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin belajar firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, pimpin kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat duduk tenang dan fokus untuk firman Tuhan. Berkati juga Kak Maya yang akan membawakan cerita hari ini, supaya hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu gak ini lambang apa ya? Kelihatan? Apa ayo? Ya benar, ini gambar hati atau heart. Nah, kalau ini warnanya apa ya hatinya? Aduh, lecek ya. Warna apa ya? Hitam. Oh iya, benar. Ini hatinya hitam. Tapi hatinya nggak bagus ya. Hati yang hitam ini melambangkan atau seperti hati manusia yang jahat, yang tidak baik, yang tidak taat sama Tuhan. Seperti lecek ya, nggak bagus, gelap. Tuhan tidak suka dengan hati yang hitam. Tuhan suka dengan hati yang ini. Nah, nih kalau hati yang ini gimana? Hati yang ini adalah hati yang cerah, yang bersih, walaupun warnanya silver, tapi berkilau,
melambangkan hati manusia yang penuh dengan kebaikan. Manusia atau kita yang taat pada perintah Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan bisa merubah hati manusia. Karena hati ini melambangkan perbuatan kita, mulut kita, telinga kita, apa yang kita perbuat dan kita pikirkan. Ya, Tuhan bisa merubah hati manusia seperti cerita kita hari ini. Adik-adik, di kota Yerusalem ada seorang bapak. Bapak ini sangat terkenal, tapi ia terkenal karena kejahatannya. Dia tidak suka pada orang-orang Kristen, murid-murid Yesus atau pengikut Yesus. Namanya adalah Bapak Saulus. Siapa namanya? Bapak Saulus. Saulus sangat membenci para murid Yesus. Sampai-sampai dia mencari, dia mengejar, memenjarakannya, bahkan sampai membunuhnya. Serem ya adik-adik. Murid Yesus pun jadi takut juga sama Saulus. Pada suatu hari, Saulus ingin mengejar murid-murid Yesus ke kota Damsyik bersama teman-temannya. Dalam perjalanan Saulus ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Wah, cahayanya terang sekali. Sampai-sampai Saulus kaget dan jatuh ke tanah, rebah ke tanah. Dan tiba-tiba terdengar suara dari langit yang begitu keras. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ternyata adik-adik, itu adalah suara Tuhan. Dan Saulus seketika itu juga matanya seperti tertutup selaput. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Gelap. Ternyata dia menjadi buta karena cahaya Tuhan tadi. Dan Tuhan tetap menyuruh Saulus melanjutkan perjalanannya ke kota Damsyik. Saulus dibantu dengan teman-temannya berangkat ke kota Damsyik. Tuhan menyuruhnya untuk bertemu dengan seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Di kota Damsyik, Ananias mendengar suara Tuhan. Ananias, pergilah ke tempat Saulus. Ia buta, tumpangkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Lalu Ananias berkata, Tuhan, masa aku harus ketemu dengan Saulus? Dia itu kan orang jahat yang suka mengejar-ngejar murid Yesus, bahkan sampai membunuhnya. Ternyata Ananias juga ketakutan ya adik-adik. Tapi Tuhan bilang, jangan takut Ananias. Saulus akan menjadi muridku dan akan kupakai sebagai alatku untuk memberitakan tentang aku kepada bangsa-bangsa. Nah, akhirnya Ananias tetap berangkat dan mencari rumah di mana Saulus berada. Sesampainya di rumah tempat Saulus berada, Ananias bertemu Saulus dan ia pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan seketika itu juga Saulus menjadi bisa melihat lagi. Wow, luar biasa. Dan setelah itu Saulus memberikan diri untuk dibaptis dan ia menjadi murid Yesus.
Adik-adik, seperti Tuhan telah mengubah hati Saulus yang namanya sudah berubah menjadi Paulus, Tuhan juga bisa mengubah hati adik-adik semua dan kakak. Kalau misalnya hati kita masih hati yang hitam, seperti tadi, mungkin suka marah-marah, malas, tidak taat pada perintah Tuhan, juga mama papa, atau suka berbohong. Tuhan bisa mengubah hati kita kalau kita minta pada Tuhan, kita berdoa agar kita bisa berubah, bertobat. Hati kita pun bisa menjadi hati yang bersih, hati yang lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang lebih baik, yang jujur, yang penuh kasih, yang taat, dan mengasihi sesama maupun Tuhan. Atau kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang mungkin juga misalnya suka isengin kita, atau suka marah-marah, atau mungkin teman kita suka membuli, atau bahkan berantem sama kita. Kita bisa loh mendoakan teman kita itu supaya Tuhan bisa mengubahkan hatinya menjadi anak yang lebih baik, bahkan bisa bersahabat sama kita. Jadi, apapun, bagaimanapun hati kita, Tuhan mampu mengubahnya jika kita percaya dan kita mau berserah, kita mau menjadi murid Yesus yang setia dan taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti Engkau telah mengubah hati Paulus, kami percaya Tuhan mampu mengubah hati kami. Hati kami yang tadinya penuh dengan dosa, kemarahan, kekesalan, ketidakjujuran, atau yang lainnya. Kami percaya jika kami memohon mengakui dosa-dosa kami, Engkau mampu mengubah hati kami Tuhan, untuk menjadi murid-murid Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kehidupan kami, agar kami juga mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat 26b. Yehezkiel 36 ayat 26b. Yang bunyinya, Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Satu kali lagi ya, Yehezkiel 36 ayat 26b. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Satu kali lagi, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Anak-anak tadi sudah pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan dibawakan Kak Maya. Nah, sekarang waktunya anak-anak mengucap syukur. Lewat apa boleh nak? Lewat persembahan yang anak-anak berikan. Sudah amplopnya udah disiapin semua? Sudah. Ya, anak-anak boleh memberikan persembahan. Nanti boleh dibawa kalau waktu ibadah di gereja. Atau anak-anak boleh minta tolong, Papa Mama tolong dong transferin rekening persembahan saya ke gereja GKI Taman Aries yang ada di bawah ini. Kita mengucap syukur ya. Mari anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tuhan begitu baik kepada kita. Kita harus tetap mengucap syukur di dalam kehidupan kita.
Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah menyanyikan Tuhan Yesus baik. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sudah siap semua? Oke ya. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur lewat persembahan yang kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya persembahan ini diberkati oleh Tuhan untuk berguna bagi memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga papa mama di dalam mencari nafkah. Kiranya juga semuanya adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan aktivitas. Nah, anak-anak mengerjakan aktivitasnya apa nih Bu Lena? Untuk Batita, TKA, TKB, bagaimana membuat booklet buku ini. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama bagaimana? Saulus melihat sinar. Ya, melihat Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak bisa mewarnainya. Yang kedua, Saulus sudah terbuka matanya sejak didoakan oleh Bapak Ananias. Nah, yang ketiga, Saulus berubah menjadi murid Tuhan Yesus. Saulus menjadi Paulus, lalu mengajarkan tentang kasih Tuhan. Nah, anak-anak, lalu kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya apa Bu Lena? Nah, ini anak-anak, bagaimana anak-anak boleh mengisi kalimat yang kosong, kata-kata yang kosong diisi. Ya, kalimat yang kosong diisi dengan kata-kata ya. Oke, dan yang keduanya ada lagi apa? Bapak Ananias mencari rumah Saulus. Di mana rumah Saulus sampai bertemu dan mendoakannya. Nah, anak-anak selamat mengerjakan. Anak-anak boleh mewarnai dengan bagus, dengan baik. Setelah anak-anak selesai, boleh kasihkan ke papa mama untuk dikirimkan ke wali kelas masing-masing atau ke grup orang tua, sehingga guru-guru pun tahu kalau anak-anak rajin dalam mengerjakan aktivitasnya. Terlebih lagi ini masa liburan, anak-anak boleh mengerjakan aktivitas dengan lebih baik. Ya, Tuhan memberkati anak-anak. Kak Indah, cepet juga ya. Ibadah kita sudah selesai, semuanya sudah selesai. Nah, anak-anak, bagaimana tadi? Anak-anak sudah dengerin ceritanya? Bagaimana tadi Saulus
Dia mau merendahkan hati. Bagaimana dengan Ananias tadi? Dia juga mau membukakan hati untuk Saulus bertobat. Dan akhirnya Saulus berubah menjadi murid Tuhan Yesus. Yang akhirnya berubah menjadi Paulus namanya. Nah, kita benar-benar mau belajar seperti Saulus ya. Mengikut Yesus keputusan kita. Kita mau nyanyi Kak Indah. Mengikut Yesus keputusan kita. Ya, walau sendiri kita tetap ikut. Yuk anak-anak bangkit berdiri, kita mau nyanyi mengikut Yesus keputusan kita. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, Sekali lagi kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh mengikut Yesus keputusan kita. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, Nah anak-anak, kita sudah selesai ibadah, kita semuanya sudah selesai, kita akan doa penutup ya Kak Indah ya. Yuk semua siapkan hati kita akan berdoa. Semua sudah siap? Oke, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, memuji Tuhan, dan biarlah kami mau berubah. Sedikit demi sedikit sifat kami berubah agar menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh pada Tuhan, dan biarlah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Semua adalah campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh tetap rajin. Kami boleh mengambil keputusan bahwa kami mengikut Yesus walaupun kami sendiri. Kami tetap mengikut Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Itulah tekad kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Indah, sudah selesai kita ya minggu ini. Wah, ibadah sudah selesai, semua sudah selesai. Tapi anak-anak gak boleh lupa, walaupun dalam suasana liburan, kalian tetap beribadah secara virtual, online ya, ataupun secara Zoom. Nah, bertemu dengan kakak-kakak GSM untuk temu kangen. Nah, anak-anak jangan lupa minggu depan beribadah kembali ya Kak Indah ya. Oke anak-anak, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Dah, jadi anak-anak yang baik yang menyenangkan Tuhan dan orang tua.